Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah kamu tahu, mengapa aku berada di alam atas 9 naga? Tanya Yin Zhuanghong. Aku sebenarnya sangat ingin tahu tentang itu juga. Mungkinkah kamu bersedia menjelaskannya kepadaku? Tanya Chu Feng. Aku tertarik dengan jubah 9 naga. Namun, hanya setelah aku tiba di alam atas 9 naga, aku mengetahui bahwa 9 naga es di puncak naga sudah diambil oleh seseorang, kata Yin Zhuanghong. Wah, itu benar-benar kebetulan, kata Chu Feng tersenyum malu. Sebenarnya, aku sudah datang ke tempat ini dengan tujuan juga, kata Yin Zhuanghong. Kamu orang langsung ke titiknya. Dalam hal ini, apa tujuanmu? Tanya Chu Feng. Pagoda armori surgawi yang mencapai surga dari persenjataan dewa, kata Yin Zhuanghong. Kamu sedang berbicara tentang pagoda merah itu? Tanya Chu Feng. Divine Armament Villa sangat besar, dan memiliki banyak bangunan dari semua jenis. Namun, ada satu bangunan yang sangat menarik perhatiannya. Itu adalah pagoda jauh di dalam Villa Divine Armament. Pagoda itu sepenuhnya merah. Tidak hanya itu tampak sangat aneh, tetapi ada juga beberapa ribu level di dalamnya. Menara merah itu menembus awan dan jauh menjulang ke langit. Bahkan sangat mengagumkan untuk dilihat. Selain itu, ia dilindungi oleh pembentukan formasi yang sangat kuat. Bahkan mata surgawi Chu Feng tidak bisa melihatnya. Jadi bahkan dia tidak tahu seperti apa situasi di dalam pagoda itu. Selain itu, pagoda merah itu agak mirip dengan yang dijelaskan Yin Zhuanghong. Itulah alasan mengapa Chu Feng curiga, bahwa pagoda gudang senjata yang mencapai surga adalah pagoda merah itu. Itu benar. Yin Zhuanghong mengangguk. Apa yang ingin kamu dapatkan dari pagoda itu? Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengambil seluruh pagoda itu kan? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Yin Zhuanghong terlalu dingin pada seseorang. Bersama dengannya, bahkan suasananya menjadi sangat berat. Chu Feng tidak menyukai suasana semacam ini. Jadi, dia secara tidak sadar mulai bercanda. Kamu juga akan tertarik pada apa yang ada di dalam pagoda itu, kata Yin Zhuanghong. Oh, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang ada di dalamnya? Kata Chu Feng. Senjata untuk roh dunia, kata Yin Zhuanghong. Senjata untuk roh dunia, seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu, bahkan dia yang sudah duduk segera berdiri. Benar saja, Yin Zhuanghong telah mencapai intinya. Jika itu sesuatu yang lain, Chu Feng mungkin tidak tertarik padanya. Namun setelah mendengar bahwa itu terkait dengan roh dunia, Chu Feng segera tertarik, bahkan sangat tertarik. Chu Feng sudah lama mengenal si ratunya. Si ratu telah benar-benar membantunya, dan dia selalu merasa bahwa dia berutang padanya. Karena itulah, dia selalu ingin memberikannya sesuatu untuk menebusnya, dan menyatakan rasa terima kasihnya padanya. Namun sayangnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok. Namun dia tiba-tiba mengetahui bahwa sebenarnya ada senjata yang bisa digunakan roh dunia. Secara alami, Chu Feng ingin mendapatkan satu untuk si ratu. Ada banyak senjata berbeda untuk roh dunia. Namun apa yang ada di dalam pagoda gudang senjata yang mencapai surga, itu bukanlah senjata biasa. Senjata-senjata itu diciptakan khusus untuk roh-roh dunia oleh spiritualis dunia master zaman kuno. Mungkin senjata-senjata itu tidak akan banyak berguna seandainya roh dunia kembali ke dunia spiritual mereka, tetapi mereka sangat membantu roh dunia ketika mereka berada di dunia kultivator kita. Yin Zhuanghong melanjutkan. Yin Zhuanghong adalah seseorang yang berbicara sangat sedikit, dan seseorang yang terbiasa diam. Chu Feng tahu bahwa dia banyak bicara karena dia ingin membangkitkan minatnya. Dia bertindak seperti itu karena dia ingin bantuannya. Aku memang tertarik. Namun, karena mereka adalah milik Villa Divine Armament, kami tidak mungkin mencuri mereka. Tanya Chu Feng. Senjata-senjata itu bukan milik Divine Armament Villa. Mereka hanya ditinggalkan di Villa Persenjataan Ilahi oleh seorang teman dari Tuan Villa. Orang itu telah menyatakan bahwa jika ada yang bisa memasuki pagoda, mereka dapat memilih dan mengambil senjata di pagoda sesuka hati, kata Yin Zhuanghong. Wah, ada hal seperti itu. Dalam hal itu, mengapa kamu tidak melanjutkan untuk melakukan itu secara langsung? Mengapa kamu menyebutkan hal ini kepadaku? Tanya Chu Feng.
Ini pertama kalinya aku ke sini. Jika aku menyebutkannya secara langsung, itu akan agak lancang. Melihat hubunganmu dengan senior Soujian cukup bagus, aku memutuskan untuk menyebutkan masalah ini padamu. Selain itu, aku juga butuh bantuanmu, kata Yin Zuanghong. Kalau begitu, nanti aku akan pergi dan menanyakan masalah ini. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, aku bersedia bekerja sama denganmu, kata Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng telah setuju untuk itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya mengangguk. Kemudian, Chu Feng dan Yin Zuanghong meninggalkan aula istirahat dan kembali ke aula istana utama. Saudara Chu Feng, apa yang kamu dan Nona Yin lakukan? Kamu bahkan menggunakan formasi untuk menyembunyikan dirimu. Mungkinkah, hehehe, kalian berdua melakukan sesuatu yang memalukan? Melihat bahwa Chu Feng telah kembali, Kong Tianhui berlari ke arah Chu Feng dengan ekspresi nakal di wajahnya. Jaga mulutmu. Tepat setelah Kong Tianhui selesai mengucapkan kata-kata itu, tatapan sedingin es dilemparkan ke arahnya. Itu adalah Yin Zuanghong. Tatapan Yin Zuanghong berubah sangat dingin. Meskipun dia cantik seperti peri surgawi, tapi tatapannya menakutkan bahkan seseorang yang tak tahu malu seperti Kong Tianhui. Nona Yin, apakah kamu ingin aku membantumu memberinya pelajaran? Ucap Nan Gong Yifan dan tiba di samping Yin Zuanghong. Dibandingkan dengan Yin Zuanghong, Nan Gong Yifan memiliki ekspresi kemarahan yang sangat jelas di wajahnya. Dia sepertinya akan segera merobohkan Kong Tianhui jika Yin Zuanghong memberi perintah. Tidak perlu, kata Yin Zuanghong. Namun, meskipun Nan Gong Yifan menunjukkan kepedulian padanya, tapi Yin Zuanghong merespons dengan sangat dingin. Dia hanya meninggalkan dua kata, dan kemudian kembali ke kursinya dan duduk kembali. Dia tidak memilih untuk pergi. Secara alami, dia sedang menunggu Chu Feng untuk menyebutkan pagoda senjata yang mencapai surga kepada Lord Soujian. Kong Tianhui, batasi mulutmu dengan benar. Kalau tidak, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Meskipun Yin Zuanghong telah meresponsnya dengan sangat dingin, Nan Gong Yifan masih dengan keras mengancam Kong Tianhui. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku, saudaraku Chu Feng berdiri di sana. Coba sentuh aku jika kamu bisa, balas Tianhui. Kong Tianhui pergi ke arah Chu Feng, dan memandang ke arah Nan Gong Yifan secara provokatif. Nan Gong Yifan ingin mengatakan sesuatu. Namun setelah melirik Chu Feng, dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan pergi. Chu Feng sudah meninggalkan trauma besar padanya. Kecuali jika benar-benar yakin akan kemenangan, maka tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan berani menantangnya lagi. Saudara Kong, apa yang kamu katakan sebelumnya memang berlebihan. Chu Feng menatap Kong Tianhui dengan sedikit teguran. Aku tidak punya niat jahat sama sekali. Ini hanya lelucon. Kong Tianhui berbicara dengan sedih. Bagaimana kamu bisa bercanda dengan reputasi dan integritas seorang wanita? Jika seseorang bercanda seperti itu tentangku, apakah kamu bisa mentolerirnya? Kong Qi berlari dan mengkritik kakaknya. Adikmu lebih masuk akal darimu, kata Chu Feng. Baiklah, aku salah. Kong Tianhui akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia sengaja berlari ke arah Yin Zuanghong dan meminta maaf padanya. Meskipun Yin Zuanghong tidak repot-repot memperhatikannya, tapi Kong Tianhui dipenuhi dengan ketulusan dalam permintaan maafnya. Satu-satunya hal yang tidak pernah dilakukannya adalah berlutut padanya. Pada akhirnya, generasi muda All Heaven Starfield yang merasa kesal dengan Kong Tianhui dan mengusirnya. Kalau tidak, dia kemungkinan akan terus mengganggu Yin Zuanghong sampai dia akhirnya memaafkannya. Pada saat itu, Chu Feng tiba di hadapan Tuan Soujian. Chu Feng tidak ingin bertele-tele. Dengan demikian, dia langsung bertanya kepada Lord Soujian tentang pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Pagoda gudang senjata yang mencapai surga ya. Teman muda Chu Feng, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan masalah ini? Kamu tidak mungkin tertarik pada pagoda gudang senjata yang mencapai surga itu, tanya Tuan Soujian. Tuan Soujian tidak hanya terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetapi senyum di wajahnya juga menjadi tegang. Ada juga jejak perlawanan di matanya saat dia memandang Chu Feng. Respon ini menyebabkan hati Chu Feng menegang. Dia bisa mengatakan bahwa, Lord Soujian sepertinya tidak ingin dia memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga.
Sejujurnya saja, junior ini memang sangat tertarik. Aku pernah mendengar bahwa pagoda gudang senjata yang mencapai surga memiliki senjata yang dapat digunakan roh dunia. Roh duniaku saat ini tidak memiliki senjata seperti itu, kata Chu Feng. Mendengar itu, Tuan Zhoujian menghela nafas. Teman muda Chu Feng, bukan karena orang tua ini melarang kamu untuk memasukinya, itu hanya karena pagoda gudang senjata yang mencapai surga terlalu berbahaya, kata Tuan Zhoujian. Berbahaya, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Pada awalnya, pagoda gudang senjata yang mencapai surga itu adalah tempat di mana Divine Armament Villa kita menyimpan senjata kita. Kemudian, selama waktu Villa Master ketiga Divine Armament kami, dia punya teman yang datang ke Villa Divine Armament kami. Awalnya teman Villa Master kita tanpa sengaja menemukan sisa era kuno. Dia mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ahli spiritualis dunia Master era kuno dari sisa itu. Harta karun itu adalah senjata yang khusus diciptakan untuk roh dunia, Tang menggunakan bahan khusus dan metode khusus. Setiap senjata diciptakan menggunakan kedua bahan dari dunia kultivasi bela diri kita, dan 7 juga dunia roh. Selain itu, roh-roh dunia itu mampu melepaskan kekuatan besar jika mereka menggunakan senjata itu di dunia kultivasi bela diri. Biasanya, semua senjata itu akan menjadi harta yang tak ternilai. Namun, kebetulan bahwa teman Villa Master kami bukanlah individu yang serakah. Dia tiba di Villa Divine Armament kami, dan setelah berdiskusi dengan Master Villa kami, akhirnya membuat keputusan untuk memasukkan semua senjata ke pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Selanjutnya, dia meninggalkan pembentukan formasi yang sangat kuat di sekitar pagoda. Dia menyatakan bahwa, terlepas dari siapa itu, jika ada yang bisa menembus formasi yang dia buat dan memasuki pagoda, mereka akan dapat memilih dari senjata di dalamnya sesuka hati. Tapi sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, belum ada orang yang mampu menembus formasi itu. Bahkan tidak ada yang bisa memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Setelah itu, orang-orang dari Divine Armament Villa kami tidak bisa masuk. Itu akan menjadi satu hal jika tidak dapat menembus formasi adalah semua yang ada padanya. Namun, pagoda gudang senjata yang mencapai surga itu sebenarnya memiliki formasi pembantaian hebat. Jika seseorang mendekati pagoda gudang senjata yang mencapai surga, mereka akan segera diserang oleh formasi pembantaian itu. Karena formasi pembantaian itu sangat kuat, maka seseorang akan terbunuh atau terluka jika seseorang mendekatinya. Belum lagi orang luar, bahkan Divine Armament Villa kami menderita banyak korban melalui formasi pembantaian itu. Kemudian, pagoda gudang senjata yang mencapai surga dianggap sebagai area terlarang, dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya, kata Lord Zhoujian. Ada hal seperti itu, kata Chu Feng. Mendengar hal-hal itu, Chu Feng menyadari mengapa Lord Zhoujian tidak mengizinkannya memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Ternyata, pagoda gudang senjata yang mencapai surga adalah tempat yang sangat berbahaya. Chu Feng, Tuan Zhoujian tidak membohongimu. Tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Seorang senior dari kota kerajaan tubuh ilahi kami pernah mencoba untuk menembus pembentukan formasi itu sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal menembusnya, tetapi dia bahkan hampir kehilangan kultivasinya dalam proses ini. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk merawatnya agar kembali sehat. Namun bahkan hingga sekarang, dia masih belum berhasil mendapatkan kembali kultivasi yang dia miliki saat itu. Kamu perlu tahu bahwa, seniorku itu adalah seorang ahli puncak yang maha tinggi. Dia adalah seseorang yang awalnya mampu menjadi maha agung. Karena pagoda terkutuk itulah, sehingga dia akhirnya menghancurkan prospek masa depannya. Kongqi berjalan mendekat, dan memperingatkan Chu Feng tentang pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Lebih jauh lagi, dia mengeluh ketika dia menyebutkan apa yang terjadi pada seniornya. Bahkan praktisi puncak yang maha tinggi saja tidak mampu menembus formasi. Bukankah itu berarti teman Villa Master adalah individu yang luar biasa? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, Master Villa kita hanya bertemu dengan temannya itu melalui pertemuan yang kebetulan. Dia bahkan tidak tahu nama orang itu, selain itu, orang itu memang memiliki kekuatan yang tak terduga. Ngomong-ngomong, orang itu adalah pakar yang sangat aneh, kata Lord Zhoujian. Tepat pada saat itu, Yin Zhuanghong tiba-tiba berdiri dan berbicara.
Senior, selama kamu bersedia mengizinkan Chu Feng dan aku mencoba memasuki pagoda, aku bersedia menerima semua persyaratannya, kata Yin Zuanghong. Mendengar kata-katanya, orang banyak tiba-tiba menyadari. Apakah yang telah dibicarakan Yin Zuanghong dengan Chu Feng secara pribadi sebelumnya itu mengenai hal ini? Kalau tidak, Chu Feng tidak akan tiba-tiba mengangkatnya, dan Yin Zuanghong tidak akan begitu tertarik padanya. Nona Yin, jika kalian berdua bersikeras memasuki pagoda, orang tua ini tidak akan menghentikanmu. Tapi selain itu, pria tua ini benar-benar tidak ingin kalian berdua berani mengambil risiko seperti itu. Dengan bakatmu itu, prospek masa depan kamu tidak bisa dielakkan, maka tidak perlu mengambil risiko seperti itu untuk senjata roh dunia. Kata Tuan Zhou Jian. Menurut apa yang dikatakan senior, apakah itu berarti senior tidak akan menghentikanku jika aku memutuskan untuk melanjutkan ke dalam pagoda? Tanya Yin Zuanghong. Aku tidak akan menghentikanmu. Lord Zhou Jian menggelengkan kepalanya. Chu Feng, aku akan pergi. Bagaimana denganmu? Yin Zuanghong mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Aku juga, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Semua presiden yang menyedihkan itu ada di hadapanmu, dan mengapa kamu masih bersikeras mengambil risiko seperti itu? Chu Feng, jika kamu menginginkan senjata untuk roh duniamu, kami dapat memikirkan metode lain untuk menemukan satu untukmu. Sama sekali tidak perlu bersikeras menantang pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Itu benar-benar bukan tempat yang harus dimasuki orang. Tepat sekali. Satu hal jika kamu memutuskan untuk mengambil risiko karena ada harta karun kultivasi di sana. Namun, benda-benda di sana hanyalah senjata untuk roh dunia. Kong Tianhui dan Kong Qi segera berlari untuk mencegah Chu Feng. Sementara ada banyak senjata yang dapat digunakan roh dunia, tapi senjata di luar tidak bisa dibandingkan dengan yang terkandung dalam pagoda gudang senjata yang mencapai surga, kata Yin Zuanghong. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng semakin tergoda. Senior, aku berharap pengertianmu. Tiba-tiba Chu Feng membungkuk hormat kepada Tuan Zhou Jian. Dia mengungkapkan niatnya dengan sungguh-sungguh, dan ingin melanjutkan untuk pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Lord Zhou Jian menghela nafas, dan kemudian dia berkata, karena itu masalahnya, orang tua ini hanya bisa berharap bahwa kalian berdua akan mencapai apa yang tidak mungkin bagi orang lain, dan berhasil memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga, kata Tuan Zhou Jian. Terima kasih telah menyetujuinya senior, Chu Feng menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun praktis tidak ada yang berharap agar Chu Feng dan Yin Zuanghong berani menghadapi risiko seperti itu, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua dengan tekad yang kuat. Kemudian Lord Zhou Jian membawa Chu Feng dan yang lainnya, dan tiba di pagoda gudang senjata yang mencapai surga itu. Tuan Zhou Jian tidak berbohong, tempat itu memang dianggap sebagai daerah terlarang. Karena itu dilindungi oleh formasi penyegelan yang sangat kuat. Formasi penyegelan itu bukan hanya teknik formasi saja. Tapi sebaliknya, itu berisi kekuatan harta karun. Dengan demikian, bahkan untuk spiritualis jubah suci seperti Chu Feng, dia harus menghabiskan beberapa waktu jika dia ingin melanggar formasi itu. Dengan demikian, tanpa kunci pembentukan formasi khusus, maka akan sangat sulit bagi seseorang untuk memasuki daerah tersebut. Pada saat itu, Lord Zhou Jian sudah membuka pintu masuk pembentukan formasi menggunakan kunci pembentukan formasi. Teman muda Chu Feng, Nona Yin, perhatikan baik-baik. Masih ada kerangka di bawah pagoda itu. Masih belum terlambat untuk berubah pikiran, kata Lord Zhou Jian sambil menunjuk ke pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Chu Feng bisa melihat bahwa memang ada banyak kerangka di bawah pagoda. Beberapa dari kerangka itu dipotong menjadi beberapa bagian, ada yang hangus hitam, dan beberapa menunjukkan tanda-tanda disambar petir. Dapat dilihat bahwa orang-orang itu telah menderita cukup banyak sebelum kematian mereka. Dan yang paling penting adalah, di sana ada beberapa kerangka. Benar saja, Tuan Zhou Jian tidak membohongi mereka. Pagoda gudang senjata yang mencapai surga memang sangat berbahaya. Selain itu, banyak orang telah kehilangan nyawanya karenanya. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku jamin kamu bisa memasukinya. Yin Zuanghong berkata pada Chu Feng. Dia sangat percaya diri saat mengucapkan kata-kata itu, dan Chu Feng bisa tahu bahwa dia tidak bercanda. Selain itu, dia bukan seseorang yang suka lelucon. Dengan demikian, dia pasti tahu metode untuk memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.